Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Jumat pagi Masjid Ulul Albab Kuripan Kidul, Kota Pekalongan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat, Allah Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Baik nikmat yang nampak, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, dan lain sebagainya. Dan juga nikmat yang tidak nampak, tapi kita rasakan pengaruhnya, kita rasakan tanda-tandanya, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah. Alhamdulillah, nikmat itu Allah Ta'ala masih berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita tergerak untuk datang ke masjid. Kita masih tergerak, terdorong hati kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tanpa nikmat-nikmat tersebut, kita tentu akan tergeletak, atau mungkin kita hanya terbaring atau santai-santai di rumah saja. Hati kita tidak tergerak untuk ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian pagi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada di satu bulan yang mulia, jemaah, yaitu di bulan Rajab. Kalau kita lihat bulan-bulan Islam itu di kalender Hijriyah, maka kita kali ini berada di bulan Rajab, jemaah. Satu bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah Ta'ala sejak awal penciptaan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah Ta'ala awal ciptakan langit dan bumi itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Nabi menjelaskan 4 bulan yang mulia tersebut adalah, yang pertama adalah bulan Muharram. Kemudian 4 bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, 3 yang berurutan, 3 yang bersambung, salasul mutawaliyah, dan yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, jemaah. Maka ini adalah bulan yang mulia. Kenapa kok bulan ini menjadi bulan yang mulia? Yang pertama, karena Allah Ta'ala yang memuliakannya. Allah Ta'ala yang menciptakan bulan ini, Allah Ta'ala yang menakdirkan, Allah Ta'ala yang menentukan bahwa ada waktu-waktu yang Allah Ta'ala khususkan menjadi waktu yang mulia di antara waktu-waktu yang lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memberitakan kita untuk memuliakannya. Gitu. Nabi memuliakan bulan Rajab, Nabi memuliakan bulan-bulan haram, dan juga Nabi memerintahkan kita untuk memuliakannya. Dan yang ketiga, ternyata cuma di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Rajab kali ini, itu ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa sejarah yang menunjukkan atas kemuliaan bulan-bulan ini. Gitu. Dan yang paling masyhur di bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya adalah kejadian apa? Kejadian Isra Mi'raj. Gitu. Kejadian Isra Mi'raj. Satu peristiwa yang wajib kita imani, jemaah. Satu peristiwa yang menjadi
mukjizat yang agung untuk Rasulullah SAW. Satu peristiwa yang menjadi anugerah yang sangat besar yang Allah Ta'ala khususkan, Allah Ta'ala spesialkan, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu insya Allah jemaah akan menjadi tema besar di kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin saya yakin ya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak mendengarkan kisah-kisah tentang perjalanan Isra Mi'raj. Kita pembahasan. Apalagi di Indonesia, di setiap bulan Rajab pasti diulang-ulang. Di banyak masjid dikaji. Tidak mengapa jemaah. Kenapa? Karena kita perlu mengulang. Kita mengulang lagi baca sejarah Nabi SAW. Kita mengulang lagi membaca kisah-kisah perjalanan Nabi SAW. Kenapa Pak? Karena kadang kalau kita tidak ulang, kita lupa. Kita membaca. Kita ulang lagi, kita pelajari lagi, kita baca-baca lagi sejarah Nabi. Dan dengan kita mempelajari sejarah Nabi, kita mempelajari kisah-kisah perjalanan perjuangan Nabi SAW, itu akan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama menjelaskan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa saja yang mencintai sesuatu, pasti dia akan memperbanyak untuk menyebut-nyebutnya, memperbanyak untuk mengingatnya, mempelajarinya dan sebagainya. Cuma semoga Allah, kalau pada biasanya kajian-kajian biasanya mungkin kajian Isra Mi'raj itu hanya disampaikan sejarah-sejarah saja, maka di kesempatan kali ini saya akan bawakan pendekatan kajian Isra Mi'raj berdasarkan dalil, berdasarkan sumbernya langsung dari Al-Quran dan Sunnah, sumbernya langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekaligus kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian-kejadian tersebut. Ma'asyiral muslimin, yang pertama yang kita perlu tekankan, kita perlu garis bawahi tentang Isra Mi'raj. Para ulama menjelaskan, waqad ajma'a ahlul haqqi min salaf wa khalaf ala anna al-Isra kana bil jasadi war ruh wa fil yaqdah. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa kejadian peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi kepada Nabi sallallahu itu terjadi dengan badan dan rohnya Nabi sallallahu. Karena ada jemaah orang-orang di antara kaum muslimin juga yang mereka mengakui bahwa kejadian Isra Mi'raj itu hanya terjadi dengan rohnya Nabi saja, jasadnya Nabi tidak ikut. Maka ini pendapat yang lemah. Kita perlu tekankan yang pertama bahwa kejadian Isra Mi'raj itu benar-benar Rasulullah SAW dengan tubuh beliau, dengan jasad dan roh beliau secara utuh. Kemudian wafil yaqdah, dan itu terjadi ketika Nabi sadar. Nabi tersadar jemaah. Nabi sedang bangun, bukan sedang tidur. Karena ada pendapat di kalangan kaum muslimin juga yang menjelaskan bahwa kejadian Isra Mi'raj hanya mimpi. Maka ini pendapat yang lemah. Kemudian berikutnya yang kita garis bawahi, para ulama mengatakan, inna man ankara al-Isra faqad kadzdzaba al-Qur'an. Siapa saja yang tidak mempercayai kejadian Isra Mi'raj, yang tidak mempercayai bahkan mendustakan kejadian Isra Mi'raj, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kisah Isra Mi'raj diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala jadikan menjadi sebuah nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Kita lanjutkan, wa man kadzdzaba al-Qur'an faqad kafara. Dan siapa saja yang mendustakan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Kalau dia tidak percaya Isra Mi'raj, berarti dia tidak percaya Al-Quran. Kalau tidak percaya Al-Quran, berarti dia bukan orang Islam. Maka artinya jemaah, kita kalau mengaku sebagai Muslim wajib percaya Isra Mi'raj atau betul Pak? Wajib percaya, wajib percaya. Tapi tentu jemaah, kewajiban kita percaya dengan Isra Mi'raj, kita juga harus mengkajinya sesuai dengan sumber yang benar. Karena banyak kisah-kisah tentang Isra Mi'raj yang sumbernya tidak benar. Sumbernya berdasarkan khurafat, sumbernya berdasarkan khayalan-khayalan orang-orang yang menambah-nambahi, atau bahkan berdasarkan hadis-hadis yang palsu. Banyak. Maka kita harus kembalikan sebenarnya bagaimana sejarah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat. Kemudian yang kita garis bawahi berikutnya, para ulama menjelaskan waqtuli fa fi ta'yini zamani ala aqwalin syatta. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya terjadi Isra Mi'raj. Semua ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi, tapi waktunya kapan ini berbeda pendapat. Ada yang menjelaskan terjadi di bulan Muharram, ada yang menjelaskan terjadi di bulan Rabiul Awal, ada yang menjelaskan terjadi di bulan yang sekarang kita berada di dalam, yaitu bulan Rajab. Ada yang menjelaskan bahkan terjadi di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan ada yang menjelaskan terjadi di awal Nabi diutus sebagai Nabi. Ada yang menjelaskan pula ketika Nabi SAW di Amul Huzni, gitu, yaitu ketika setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan juga istri beliau Khadijah dan lain sebagainya. Ada banyak pendapat, gitu. Ada banyak pendapat. Tapi intinya kita wajib yakin itu terjadi, tapi kita tidak bisa memastikan kapan yang tepat waktunya, gitu. Karena para ulama berbeda pendapat. Hanya yang masyhur adalah tanggal 27 bulan Rajab. Gitu. Itu yang masyhur. Itu salah satu pendapat ibunda kita, kaum istri Nabi SAW, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan Isra Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab di sebelum Rasulullah berhijrah. Kita ambil dalil dalam Al-Quran jemaah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allah Ta'ala mengatakan, Maha suci Allah, Maha suci Zat yang telah mengisrakan. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Jadi Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad di malam hari. Tapi di ayat ini yang menarik jemaah, Allah Ta'ala membahasakan nabinya dengan kata-kata bi'abdihi, dengan hambanya. Allah Ta'ala tidak mengatakan Allah yang mengisrakan nabinya, tidak. Tapi Allah Ta'ala membahasakan mengisrakan hambanya. Padahal hambanya di sini adalah nabi jemaah. Kenapa demikian? Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa derajat tertinggi manusia, tingkatan tertinggi seorang manusia adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Artinya ketika kita ingin mendekat kepada Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka yang kita pakai, yang kita terapkan dalam diri kita adalah status hamba kita, kehambaan kita kepada Allah. Kita berdoa kepada ya Allah, aku hambamu ya Allah. Ya Allah, aku hambamu yang lemah ya Allah. Bukan kita membawa status sosial kita. Kita berdoa kepada ya Allah, saya presiden loh ya Allah. Ya Allah, saya gubernur loh ya Allah. Ya Allah, saya Pak Lurah ya Allah. Ya Allah, saya Pak Haji ya Allah. Saya Pak Ustadz ya Allah. Bukan itu semua. Nabi pun dibahasakan oleh Allah sebagai hamba. Gitu. Nanti itu derajat paling tinggi, derajat ubudiyah, derajat kita menghamba kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyampaikan, Allah Ta'ala mengisrakan, menjalankan Nabi Muhammad SAW hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Gitu. Tempat yang penuh berkah. Nah, coba yang dimuliakan Allah Ta'ala, ternyata dalam kejadian Isra Mi'raj kita bagi dua tema. Yang pertama adalah Isra, yaitu perjalanan malam Nabi SAW dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, dan nanti tema yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu adalah kejadian naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, di atas langit yang ke-7. Nah, di antara perjalanan-perjalanan tadi ada banyak kejadian-kejadian jemaah. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang dirasakan dan dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita kaji beberapa hal saja. Kita ambil beberapa contohnya saja. Yang pertama, yang ini masyhur diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, gitu ya. Dalam kitabnya Rasulullah SAW menjelaskan, karena Abu Dzar yuhaddits an Rasulullah SAW qala, dari sahabat Anas bin Malik bahwa Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dia bercerita bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan, furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Jadi Nabi mengatakan, Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bahwa dulu pernah atap rumah, gitu. Nabi SAW pernah singgah di satu rumah, yaitu Ummu Hani, gitu. Rumah kerabat beliau, sepupu beliau, anaknya Abu Thalib. Ketika Nabi beristirahat di situ,
tiba-tiba atap rumahnya dibuka. Ada yang buka atap rumah. Fanazala Jibril, ternyata Jibril turun dari atap rumah. Gitu. Tapi ini bukan contoh ya Pak, kalau mau masuk rumah lewat atap itu, bukan. Ini kekhususan Jibril turun dalam bentuk manusia. Apa yang dilakukan? Fafaraja sadri, Jibril membelah dadaku. Gitu. Jadi dalam hadis yang lain dijelaskan Nabi itu dibelah dadanya dulu cuman. Nabi dibaringkan, kemudian Jibril membelah dada beliau dari pangkal leher sampai ke bawah pusar, dibelah oleh Jibril alaihissalam. Gitu. Kemudian summa ghasalahu min ma'i Zamzam. Kemudian Jibril mengambil hatinya Nabi sallallahu, diambil coba, kalbunya Nabi diambil, dicuci dengan air Zamzam. Summa jaa bi taslim min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian Jibril setelah mencuci hatinya Nabi, kalbunya Nabi, Jibril datang membawa bejana yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Fa'afradhaha fi sadri. Kemudian Jibril menuangkan bejana tadi di dalam dadaku, dadanya Nabi sallallahu. Tsumma adbaqahu. Kemudian Jibril menutup dadanya Nabi lagi. Setelah tentunya hatinya tadi dikembalikan. Ini yang terjadi jemaah. Peristiwa yang wajib kita imani yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Dari sini ini peristiwa yang ajaib jemaah. Kenapa? Ini peristiwa di zaman dulu mungkin susah untuk ditangkap gitu. Kalau di zaman kita masih mudah dibayangkan jemaah. Kenapa? Karena di zaman kita sudah canggih. Kita membuat ada operasi dan lain sebagainya, dibelah dadanya dan lain sebagainya, mungkin itu masih bisa dibayangkan zaman sekarang. Tapi di zaman itu cuma belum ada virus, gitu kan? Belum ada teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Ini Jibril membelah dada Nabi, Nabi sadar cuma. Nabi lihat tuh dadaku dibelah, hatinya diambil Pak. Sebagian riwayat menjelaskan yang dimaksud hati tersebut adalah jantung. Jantungnya Nabi diambil. Nabi masih sadar, masih hidup. Zaman sekarang secanggih-canggihnya bisa apa Pak? Orang dioperasi, jantungnya diambil, masih hidup, bisa apa Pak? Kalau diambil jantungnya yang terjadi mati Pak. Apalagi ini dikembalikan langsung sembuh Pak. Malamnya langsung diajak plesir oleh Jibril. Gitu kan? Langsung diajak plesir oleh Jibril. Itu kejadian pertama. Kemudian kejadian kedua, yaitu setelah Nabi SAW dirapatkan dadanya lagi, langsung sembuh Pak. Langsung diajak oleh Jibril alaihissalam untuk jalan-jalan, gitu bahasa kita nih. Kita lanjutkan. Atani Jibril bidabatin baydha. Kita gitu. Fawqal himar hududal biqal. Jibril datang setelah membelah dada Nabi. Jibril datang membawa satu tunggangan kendaraan yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Kita gitu, dari biqal. Itu kendaraan berbentuk mirip kuda tapi lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Di sebagai riwayat dijelaskan memiliki sayap, gitu. Yaitu apa Pak? Buruk. Jadi buruk itu hewan, bukan pesawat. Buruk itu hewan. Kemudian kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, wahai Nabi SAW, irkab, silakan naik ke buruknya. Kemudian ada kejadian unik yang terjadi, fastas abad alayya. Kata Nabi, buruknya nggak mau dinaiki, teman. Susah. Nabi mau naik buruk, buruknya nggak mau. Buruknya, apa Pak? Mungkin bahasa kita juntal-juntal, gerudal-gerudal gitu. Jadi buruknya nggak mau dinaiki. Kenapa? Karena buruknya belum kenal Nabi, belum kenal Nabi. Buruk ini dijelaskan dalam banyak riwayat adalah kendaraannya para nabi. Jadi buruk ini umurnya panjang. Allah Ta'ala takdirkan menjadi kendaraannya para nabi. Seperti Nabi Ibrahim ketika berhijrah dari Babilonia, dari Irak ke Palestina, dan juga dapat perintah untuk ke Ka'bah, ke Mekah untuk bangun Ka'bah lagi. Itu Nabi Ibrahim naik buruk. Dan sebagainya, banyak nabi-nabi yang naik buruk. Nah ketika buruk ini didatangkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, buruknya belum kenal. Sehingga ketika Nabi mau naik, buruknya tidak mau. Kemudian dijelaskan dalam riwayat ini, fadaraha biudhuniha summa hamalan 'alaiha. Kemudian Jibril jewer telinga buruknya, dijewer oleh Jibril. Dijewer kemudian dibisiki oleh Jibril. Wahai buruk, tidak ada manusia yang mau menunggangi kamu yang lebih mulia daripada manusia ini. Ini Nabi Muhammad, ini Nabi yang terakhir yang paling mulia. Kemudian ketika buruk tadi dikenalkan dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba buruknya langsung tunduk.
langsung tunduk. Itulah contoh. Hewan saja ketika kenal Nabi Muhammad langsung tunduk, langsung siap melayani Nabi Muhammad. Cuma apalagi kita manusia, kita membadan. Kita kenal Nabi Muhammad langsung tunduk kepada Nabi Muhammad, langsung cinta Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Fantalaqat tahwibina yaqau hafiruha haitsu adrakaha. Kita lihat. Kemudian Nabi menjelaskan, Nabi naik ke buruk tadi dan terbang. Ketika naik ke buruk itu sekali melangkah, maka langkahnya sepanjang mata memandang. Jadi sepanjang kita memandang langsung terus cepat banget. Nah, ketika sudah terbang naik seperti itu, kita berjalan hatta balagna ardan dzata nakhlin, kemudian sampai ke satu tempat yang banyak pohon kurmanya. Di Mekah kita kembali ke Mekah, Nabi berangkat dari Mekah. Mekah itu tempat yang tandus. Bahkan saking tandusnya kurma pun susah tumbuh. Di Mekah itu kurma susah tumbuh, tandus. Nah, ini Nabi berangkat bersama Jibril, kemudian sampai ke satu tempat yang banyak kurmanya. Banyak kurma, berarti sudah keluar dari Mekah. Kita lihat. Kemudian Jibril menjelaskan, Inzil fasalli. Nabi Muhammad turunlah di sini. Kemudian sholatlah. Nabi Muhammad kemudian turun di tempat yang banyak kurmanya, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi Muhammad naik lagi, summa rakibna, faqala adri aina shallaita. Kemudian ketika sudah naik buruk lagi, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kamu tahu tidak kamu tadi sholat di mana?" Kemudian Nabi mengatakan, "Allah a'lam, saya tidak tahu, Allah yang Maha tahu." Kemudian Jibril menjelaskan, "Shallaita bi Yasrib, shallaita bi Thayyibah." Tadi kamu sholat di Yasrib, itu satu tempat yang disebut dengan Thayyibah. Thayyibah itu berdiri zaman sekarang disebut dengan Madinah. Maka ada orang yang bernasib ya Thayyibah, itu Madinah, memuji Madinah gitu. Itu. Kita lanjutkan. Kemudian fantalaq tahwi bina hatta yabu hafiru haitsu adraka. Lanjut lagi perjalanannya sampai kemudian balagha ardan, sampai ke satu tempat sama Jibril memerintahkan Nabi untuk turun lagi. Baik Nabi SAW turun, sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi turun, Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh Jibril, "Tahu tidak, wahai Muhammad, kamu tadi sholat di mana?" Nabi menjawab dengan jawabannya sama, "Saya tidak tahu." Gitu. Kemudian Jibril mengatakan, "Shallaita bi Turi Saina." Kamu tadi sholat di Tur Saina, di satu tempat yang bernama Turi Saina. Bahasa Al-Qur'annya Wattini wal zaitun wa Turi Sinin. Tur Sina, satu bukit Tur Sina. Haitsu kallamallahu azza wa jalla Musa, yaitu tempat di mana Allah Taala mengajak bicara langsung Nabi Musa. Nabi Musa dapat wahyu di bukit Tur Sina. Nabi Muhammad SAW sholat di bukit itu. Jadi Nabi lewat ke bukit itu, turun, sholat 2 rakaat. Kita lanjutkan. Suman talaqat tahwibina yaqau hafiruha haitsu adrakaha. Kita lihat. Kemudian lanjut lagi perjalanan sampai ke ardhan badat lana kusurun. Nabi melakukan perjalanan sampai kemudian ke satu tempat yang banyak benteng-bentengnya. Banyak benteng-benteng yang berdiri megah, berdiri kokoh gitu. Kemudian Jibril memberitakan yang sama, turun dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW turun dan Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Jibril bertanya lagi, "Wahai Muhammad, kamu tahu tidak? Kamu barusan sholat di mana?" Nabi Muhammad mengatakan, "Saya tidak tahu, saya belum kenal tempat ini." Kemudian Jibril mengatakan, "Shallaita bi Baitil Lahmin." Kamu sholat di Baitul Lahmin. Kalau bahasa sekarang adalah Bethlehem, gitu. Bethlehem. Di mana itu? Haitsu wulida Isa, yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan dan Nabi Isa dibesarkan sekaligus Nabi Isa berdakwah, yaitu di Bethlehem, Baitul Lahm, gitu. Yaitu perbatasan kota Palestina. Tsumma talaqat bi hatta tafalna Madinah. Kemudian setelah itu baru Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Palestina, masuk ke Baitul Maqdis. Itu kejadian kedua cuma. Kejadian perjalanan. Jadi perjalanan Nabi itu tidak langsung bus sampai ke Palestina, tidak cuma. Perjalanan dulu mampir ke Madinah, gitu. Lagi mampir ke Tur Sina. Kemudian mampir lagi ke Bethlehem, Palestina. Sebelum Palestina, baru masuk ke Palestina. Dan setiap mampir Nabi sholat 2 rakaat. Ini bisa dicontoh cuma kalau panjenengan sedang perjalanan ke jalan jauh, mampir-mampir dulu itu mengapa? Mampir ke satu tempat yang bersejarah, gitu ya. Apalagi sejarah Islam di mana sholat 2 rakaat di situ. Nah, jalan lagi, ingin mampir lagi ke masjid mana? Sholat 2 rakaat. Tapi kan yang sering
Ketika perjalanan ke satu tempat terkenal mungkin gitu, wah ada masjid bagus ini, masjid Kubah Mas atau mana gitu ya Pak. Sampai sana, apa Pak? Foto-foto, selfie, selesai foto-foto, pulang. Loh, sholatnya mana Pak, ketinggalan gitu. Nabi contohkan mampir itu betul apa nggak perjalanan utamanya ke satu tempat, tapi sebelum ke sana mampir dulu. Nabi contohkan gitu. Mampir dulu, tapi sholat gitu, sholat 2 rakaat biar ada saksi kebaikan di situ. Kita lanjutkan kejadian ketiga, yaitu ketika Nabi SAW sudah masuk ke Baitul Maqdis, sudah sampai ke Palestina. Dijelaskan oleh Nabi SAW masih dalam hadisnya riwayat An-Nasa'i, qala Rasulullah SAW, Nabi menjelaskan, "Tsumma dakhaltu Baitul Maqdis." Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis. Fajumi'a lil anbiya wa alaihissalam. Kemudian ternyata di Baitul Maqdis sudah berkumpul para nabi semuanya, teman. Para nabi itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW total ada berapa nabi? Ada 124.000, sangat banyak. Nabi semuanya itu ada 124.000 nabi. Dan dari sekian banyak nabi tadi ada 315 rasul. Ini yang Nabi jelaskan dalam hadisnya gitu. Dan dari semua nabi itu yang disebut namanya dalam Al-Quran ada 25. Ini mungkin yang kita kenal ya, 25. Itu yang disebut namanya dalam Al-Quran. Artinya tidak disebut lebih banyak. Dan dari 25 nabi tadi ada 5 nabi yang agung, 5 nabi yang paling mulia adalah Nabi Ulul Azmi. Nah ternyata ketika Nabi masuk ke Masjid Baitul Maqdis, semua para nabi tadi tentu ruhnya gitu, karena mereka sudah meninggal dunia, ruhnya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di situ. Kemudian apa yang terjadi? Nabi melanjutkan, faqaddamani Jibril hatta amamtuhum. Kemudian Jibril mengajukan aku. Jibril memegang Nabi Muhammad, dibawa ke depan, diajukan. Untuk apa Pak? Untuk Nabi Muhammad mengimami para nabi. Masya Allah. Ternyata para nabi sudah menunggu Nabi Muhammad SAW di Baitul Maqdis. Dan Nabi masuk, Nabi sholat bersama mereka dan Nabi mengimami. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, memang turunnya terakhir, datangnya terakhir, tapi Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Menjadi Sayyidul Anbiya, tuan penghulunya para Nabi. Itu Nabi Muhammad jemaah. Meskipun datang terakhir, tapi Nabi menjadi Nabi yang paling mulia, sehingga mengimami seluruh para Nabi. Dan dari kejadian ini juga para ulama mengambil pelajaran, syariat Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan syariat para nabi sebelumnya. Buktinya ketika Nabi Muhammad ada dan para nabi berkumpul, para nabi ikut Nabi Muhammad. Para nabi bermakmum dengan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang paham sejarah pasti akan ikut Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita bisa bilang orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, berarti mereka kurang paham sejarah. Kalau mereka paham sejarah, pasti akan ikut Nabi yang paling akhir. Karena para Nabi itu datang bergantian dan mereka merevisi syariat-syariat sebelumnya. Direvisi syariat sebelumnya tidak berlaku lagi. Terus seperti itu. Sampai Nabi Muhammad syariat yang paling terakhir, syariat yang paling sempurna, dan sudah tidak ada syariat lagi selain syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, baru setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat, memakmumi, mengimami para nabi, baru di situ terjadi Mi'raj jemaah. Tema yang kedua yaitu Mi'raj. Apa tadi Pak Mi'raj? Kejadian Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh dan lanjut ke Sidratul Muntaha. Kejadian Mi'raj jemaah, naiknya Nabi itu Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surat An-Najm. Surah Najm dari awal ayat wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibul mawa sampai pada kata summa dana fadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha, sampai kemudian di ayat inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa dan sebagainya. Artinya kejadian Isra itu ada khusus suratnya, kejadian Mi'raj ada khusus juga suratnya. Kita lanjut sabda Nabi SAW tentang kejadian Mi'raj jemaah. Nabi mengatakan dalam riwayatnya, "Tsumma 'araja bina ila sama." Setelah selesai sholat, malaikat Jibril membawa Nabi SAW naik ke langit dunia. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan pintu jemaah. Ini gambaran bahwa
langit itu ada pintunya. Langit itu bangunan. Langit itu bukan awan saja. Langit itu bukan awan yang bisa tembus pandang, tembus manusia, tidak. Langit itu bangunan cuma. Sebuah bangunan yang rapat, ada pintunya, dan pintunya itu dibuka di waktu-waktu tertentu saja. Gitu. Buktinya di sini malaikat Jibril membawa Nabi. Malaikat Jibril adalah ketuanya para malaikat. Nabi Muhammad ketuanya para nabi. Itu ketika naik ke langit harus minta izin dulu, minta dibukakan. Dan ketika Jibril minta dibukakan, faqila man anta? Penjaga langit, malaikat penjaga langit bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Gitu. Jibril menjelaskannya bukan, oh aku ketuamu loh ya. Jibril tidak mengatakan seperti itu. Jibril mengatakan aku Jibril. Gitu. Aku Jibril. Jibril ketua para malaikat pun harus minta izin teman untuk naik ke langit. Gitu. Kemudian ditanya lagi, waman ma'aka? Dan siapa yang bersama kamu wahai Jibril? Qala Muhammad. Yang bersama aku adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ini Nabi Muhammad yang bersama aku. Ditanya lagi teman, wa qad wisa ilahi, apakah sudah diperintah untuk naik? Padahal yang tanya sinten Pak? Malaikat Jibril, ketuanya para malaikat. Yang bersama Jibril adalah Nabi Muhammad. Itu pun pertanyaannya malaikat penjaga langit detail teman. Sudah diutus belum? Sudah diperintah untuk naik belum? Nah, ditanya sedetail itu. Jibril tidak mengatakan merasa pakaian takok, aku ketuamu, buka kebaik. Tidak dijawab dengan pelan-pelan. Gitu. Malaikat Jibril menjawab, qad wisa ilaihi. Ya sudah diperintah untuk naik. Gitu. Kemudian kemudian pintu langit pertama dibuka. Ternyata faidah Adam. Gitu. Ternyata di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kemudian menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi saleh wa nabi saleh, selamat datang dengan anakku yang saleh dan juga dengan nabi yang saleh. Dan lain sebagainya. Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus Nabi lanjut ke langit yang kedua. Kita lanjutkan, kita singkat saja ceritanya. Ini riwayatnya panjang. Jadi Nabi naik ke langit yang kedua, terjadi kejadian yang sama. Jibril harus minta izin dulu. Gitu. Pintunya baru dibuka setelah ditanya, siapa kamu? Oh aku Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apakah sudah diperintah untuk naik? Oh iya sudah. Baru dibuka cuma. Setelah dibuka, ternyata di langit yang kedua ada Nabi Isa, dan Nabi Yahya, dan Nabi Zakaria. Salawatullahi alaihi. Ada Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, dan mereka menyambut Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut lagi ke langit yang ketiga, dan terjadi yang sama. Jibril harus minta izin dan lain sebagainya, baru bisa naik langit yang ketiga. Dan di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad mengatakan, huwa qad utiya satral hasan. Nabi Yusuf sudah diberikan setengah dari ketampanannya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu tampan kan betul? Tampan. Nabi Yusuf yang terkenal sangat tampan saja, itu baru setengahnya ketampanan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu tampan banget. Nabi Adam itu sangat tampan. Maka sangat salah kalau ada orang yang mengatakan manusia itu berasal dari kerokangan. Itu Darwin saja, Charles Darwin saja. Manusia itu berasal dari Nabi Adam yang sangat tampan. Maka hasilnya kita terus panjenengan terus sedikit tampan-tampan, ibu-ibu ya cantik-cantik. Kita mau betul, cantik kita mau betul, cantik ya. Keturunan Nabi Adam, Nabi Adam sini Hawa, tampan-tampan juga. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang keempat, teman. Dan terjadi sama. Jibril harus izin dan ditanya dan sebagainya. Setelah Nabi Muhammad bisa naik ke langit, masuk ke langit yang keempat, di langit yang keempat ada Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam. Kemudian lanjut lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam. Kemudian lanjut lagi langit yang keenam dengan tadi prosedur yang sama, sangat tetap ditanya dulu dan lain sebagainya. Langit yang keenam, di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di langit yang keenam. Kemudian Nabi Muhammad lanjut lagi ke langit yang ketujuh. Dan di langit yang ketujuh, pertanyaannya sama, diberikan kepada Malaikat Jibril, diinterogasi dulu, siapa kamu, siapa yang bersama kamu, sudah diberitahu naik belum. Setelah naik, baru kemudian dibuka pintunya, dan ternyata di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam riwayat ini musnidan dhahruhu ilal baitil ma'mur.
Ketika Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, ternyata Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur adalah kiblatnya para malaikat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh dan Nabi Ibrahim diberikan kesempatan bersandar ke kiblatnya malaikat? Ini sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu di dunia adalah yang membangun ulang Ka'bahnya atau kiblatnya manusia di dunia. Maka di langit Allah Ta'ala muliakan Nabi Ibrahim, didekatkan dengan kiblatnya para malaikat. Itu nih. Kita lanjutkan. Kemudian baru Nabi Muhammad SAW naik setelah langit yang ketujuh, naik ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Gitu nih. Yang berbentuk apa? Pohon yang sangat besar. Waraquha ka'adadil fiyalah, yang daun-daunnya itu sebesar telinga-telinga gajah, gitu. Wa idza samaruha kal kilal, dan buah-buahnya itu seperti gentong-gentong yang besar. Dan sangat indah. Falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati wa yan'ala min husniha. Jadi pohon Sidratul Muntaha yang sangat besar, yang sangat indah itu berubah-ubah tiap waktu, warnanya, keindahannya berubah-ubah. Saking indahnya sampai tidak ada manusia yang bisa menyebutkan sifatnya, gitu. Nah, disitulah kemudian Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi jemaah, Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh, bahkan naik lagi ke Sidratul Muntaha. Disitulah baru Nabi Muhammad diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu apa? Wahyu sholat, gitu. Wahyu sholat. Dan ketika wahyu diberikan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat. Pertama kali diwajibkan berapa kali? 50 kali dalam sehari. 50 kali, bukan 50 rakaat, 50 kali. Dan Nabi Muhammad ya sama ta'at saja. Nabi Muhammad ta'at saja sama Allah. Ya sudah, ya Allah turun. Ketika turun sampai ke Nabi Musa, langit yang ke-6, ditanya Nabi Musa, "Wahai Nabi Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Dan Nabi Muhammad menjelaskan, "Oh, saya dapat wahyu 50 kali sholat." Nabi Musa mengatakan apa? Umatmu tidak kuat. Ya, Muhammad minta keringanan lagi. Umatmu tidak kuat. Saya saja, kata Nabi Musa, saya diutus kepada Bani Israel yang lebih kuat. Mereka tidak kuat untuk ibadah, apalagi umatmu. Gitu. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad naik lagi ke Allah Ta'ala, gitu. Berjumpa dengan Allah. Kemudian tawar menawar di situ sampai kemudian Allah Ta'ala berikan keringanan. Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala tetapkan Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk sholat berapa kali, Pak? 5 kali dalam satu hari. Nabi Muhammad menjelaskan, Allah Ta'ala mengatakan di berita yang terakhir, "Ya Muhammad, innahunna khamsu sholawat kulla yawmin wa laylah." Nabi Muhammad, yang diwajibkan kepada kamu adalah 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, likulli sholatin asrun. Dan setiap kali sholat dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Berarti meskipun 5 kali sholat, pahalanya seperti 50 kali. Itulah rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, itu yang terjadi ketika Nabi SAW naik ke langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian fanazaltu, kemudian Nabi SAW turun sampai lagi ke Ke Mekah lagi. Gitu. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang kejadian Isra Mi'raj, gitu. Karena kan tidak semua sahabat Nabi menyaksikan itu, jemaah. Kejadian Nabi Isra Mi'raj adalah ketika Nabi belum hijrah. Artinya para sahabat Nabi yang baru masuk Islam setelah Nabi hijrah, mereka belum tahu. Maka Nabi menceritakan ulang, Nabi menceritakan lagi untuk motivasi dan lain sebagainya, gitu. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ketika engkau bertemu dengan Allah Ta'ala, apakah engkau melihat Allah Ta'ala langsung? Maka jawaban Nabi apa, Pak? "La, tidak. Aku tidak melihat Nabi, tidak melihat Allah Ta'ala langsung." Terus kata Nabi, "Nurun arahu." Yang aku lihat adalah cahaya. Jadi Nabi ketika naik ke Sidratul Muntaha, diajak bicara Allah Ta'ala, itu tidak langsung melihat wajah Allah, cuma yang Nabi lihat adalah cahaya. Ada tirai yang membatasi antara Allah dengan Nabi, yaitu cahaya yang sangat indah. Dan Nabi tidak mampu melihat Allah Ta'ala langsung di waktu itu. Kenapa jemaah? Karena Allah Ta'ala hanya bisa dilihat nanti di surga setelah terjadi dunia hancur dan akhirat dimulai. Manusia dalam masuk surga, baru Allah Ta'ala akan berikan kesempatan. Allah buka tabir dirinya,
dan manusia bisa melihat Allah Ta'ala. Artinya kalau ada orang yang mengaku bisa melihat Allah, itu pasti salah, pasti bohong. Nabi Muhammad tidak melihat Allah Ta'ala langsung, hanya melihat cahaya saja. Kita lanjutkan jemaah, yaitu ba'da waqtil Isra wal Mi'raj, yaitu setelah Nabi SAW selesai perjalanan Isra Mi'raj. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, falamma asbaha Rasulullah SAW fi qaumihi akhbarahum bima aradu Allah azza wa jalla min ayatil kubra. Ketika Nabi sudah pulang lagi ke Makkah, ke kaumnya, maka Nabi menceritakan jemaah tentang kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi jemaah? Apakah kaumnya mengiyakan? Apakah orang-orang Quraisy kemudian membenarkan? Tidak. Mereka langsung mendustakan. Wah, ngapusi pasti bohong. Pasti bohong kata mereka. Kenapa jemaah? Karena ini kejadian yang mustahil, tidak masuk akal. Di waktu itu yang paling getol, yang memimpin untuk mendustakan Nabi adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu dijuluki oleh Nabi sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Padahal Amr bin Hisham ini cuma kalau di Mekah dijuluki oleh orang-orang Mekah sebagai Abdul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, orang yang paling bijaksana. Tapi oleh Nabi dijuluki Abu Jahal, orang yang paling bodoh, gitu. Orang yang paling bodoh ini Abu Jahal, gitu. Nah, Abu Jahal mengingkari Nabi. Abu Jahal mengatakan tidak mungkin bahwa Muhammad itu terjadi. Kenapa? Karena di zaman waktu itu, Pak, kendaraan paling cepat adalah kuda. Pakai kuda saja, orang-orang Mekah kan sudah terbiasa ke Palestina, gitu, perjalanan ke Syam, berdagang dan lain sebagainya. Mereka dengan kendaraan paling canggih yaitu kuda, itu perjalanan 1 bulan cuman. 1 bulan baru sampai Palestina, pulang lagi ke Mekah 1 bulan lagi. Dan ini Nabi Muhammad mengaku perjalanan ke Palestina bahkan sampai ke langit terjadi hanya 1 malam. Coba Pak, kalau kita di zaman Nabi Muhammad di waktu itu, kita termasuk kubunya Abu Jahal atau kita termasuk kubunya Nabi Muhammad? Bisa jadi kita di kubunya Abu Jahal, karena nggak masuk akal. Contoh saja Pak, contoh zaman sekarang ya, ada orang yang datang ngabari jenengan, Pak, tadi malam saya ke Mekah Pak, saya sholat ke Mekah, naik pesawat tadi. Pesawat sudah ada zaman sekarang. Dia naik pesawat, tapi ngakunya saya naik pesawat 1 jam Pak, 1 jam ke Mekah, balik lagi 1 jam lagi. Percaya aku betul Pak? Padahal sudah ada pesawat loh. Kita pasti tidak percaya gitu. Nah, ini zaman Nabi Muhammad belum ada pesawat Pak. Yang ada adalah apa? Kuda. Maka ini kejadian yang sungguh di luar nalar. Maka orang-orang Mekah mereka bingung, mereka nggak ada yang percaya. Sampai kemudian orang-orang Mekah mengatakan kepada Abu Jahal tadi, wahai Amr bin Hisham, coba kita tanya kepada 1 orang yang dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad, yang orang ini akan menjadi penentu apakah orang-orang Quraisy bisa percaya atau tidak, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad percaya atau tidak. Orang ini orang yang sangat berpengaruh. Itu siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Benar, Amr bin Hisham dengan semangatnya datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tahu tidak? Ini teman kamu Muhammad bercerita ini dan itu dan sebagainya. Silakan detail. Apakah kamu percaya wahai Abu Bakar? Abu Bakar kemudian mengatakan apa? Kalau yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Kalau yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Jangankan kejadian itu, Muhammad saja mengaku dapat wahyu dari langit, aku langsung percaya. Apalagi hanya perjalanan ke Palestina, aku pasti percaya. Karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Amr bin Hisham, Abu Jahal makin gregetan sama aku, tidak dapat pembelaan. Gitu. Kemudian dia diberikan saran oleh Abu Bakar. Ya sudah gini saja, Amr bin Hisham, Abu Jahal, ayo kumpulkan seluruh orang-orang Quraisy. Kumpulkan seluruh orang-orang Mekah. Untuk apa? Supaya Nabi bercerita. Dan supaya orang-orang Quraisy bisa bertanya. Karena orang-orang Quraisy banyak yang sudah ke Palestina. Mereka sudah tahu bagaimana ciri-ciri Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian singkat cerita, orang-orang Quraisy dikumpulkan oleh Abu Jahal di satu bukit, bukit Abu Qubais, bukit yang terkenal dan tidak ada yang berani naik bukit itu kecuali orang-orang yang mulia saja untuk pengumuman dan lain sebagainya. Artinya ketika ada orang naik ke bukit, berarti ini hal yang penting, gitu. Dan yang naik di situ 1 adalah Abu Jahal, pemimpinnya orang-orang Quraisy, yang 1 Muhammad, pemimpinnya orang-orang yang beriman kepada dia. Naik ke bukit, gitu. Maka orang-orang langsung kumpul, gitu. Dan singkat cerita, Nabi Muhammad bercerita dengan kejadian yang dialami, dan di saat itu
orang-orang bertanya-tanya, apakah itu benar? Kemudian mereka bertanya, wahai Muhammad, kalau itu kejadian yang benar, coba sebutkan ciri-ciri Palestina, ciri-ciri Masjidil Aqsa. Nabi ditanya, Pak, masjidnya warnanya apa? Pintunya ada berapa? Menghadap kemana? Sekitarnya ada apa saja? Kalau orang hanya ngaku-ngaku, kira-kira bisa menjawab atau betul? Tidak bisa. Contoh, Pak, ada orang ngaku-ngaku, saya sudah pernah ke Ka'bah. Contohnya, tapi dia ngaku-ngaku, kita tanya, benar nggak kamu ke Ka'bah? Iya. Warnanya apa? Oh, warnanya hijau, berarti ngaku sih kan? Oh, Ka'bah itu bentuknya kotak. Nanti di pojoknya ada ininya. Oh, berarti benar. Maka Nabi Muhammad ditanya detail cuma, dan Nabi Muhammad bisa menjawab atau betul? Nabi Muhammad bisa menjawab dengan detail. Karena waktu itu ketika Nabi ditanya, kata Nabi, Allah Ta'ala jadikan Masjidil Aqsa nampak di wajah beliau. Jadi mungkin kalau bayangkan sekarang kita mau menjelaskan di depan kita ada proyektor ya. Kita bisa lihat, oh betul kayak gini. Jadi nggak salah. Itulah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi menjelaskan dengan detail pertanyaan mereka sempurna semua Nabi jawab, mereka sudah mulai rada-rada percaya. Oh iya, ini bisa jadi benar gitu. Nabi Muhammad nggak salah. Kemudian untuk apa? Untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, selama tadi saya perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Mekah lagi, saya bertemu dengan rombongan Quraisy. Satu rombongan yang sedang perjalanan dari Syam menuju Mekah, gitu, rombongan dagang. Dan dari rombongan Quraisy itu ada kejadian ini, ada onta yang berwarna ini, di situ ada wadah yang berbuka dan sebagainya. Nabi tahu kejadian itu. Dan kemudian rombongan itu kata Nabi, rombongan itu akan datang setelah 2 hari. Oh iya, ada Nabi mengatakan gini, rombongan itu cuma karena dia sedang perjalanan, kemudian ada onta yang hilang. Waktu itu ya, ada onta yang hilang dan Nabi mengatakan, wahai orang Quraisy, onta kamu ada di sini. Onta kamu ada di sini. Nabi mengatakan itu karena Nabi melihat, Nabi ketemu. Tapi mereka tidak sadar kalau itu Nabi. Mereka hanya mendengar ada bisikan-bisikan saja. Kemudian kata Nabi, rombongan Quraisy ini akan datang setelah 2 hari dari pintu ini. Dari pintu ini. Nabi menjelaskan pintu detail. Kemudian orang-orang Quraisy di hari yang dijanjikan itu, mereka semuanya sama-sama menunggu saja. Benar tidak itu rombongannya datang? Kalau nggak datang, Nabi Muhammad bohong. Dan selesai perkara, Nabi Muhammad bohong. Tapi kalau benar, wah ini gitu. Ada apa ini sebenarnya? Terus mereka menunggu dan ternyata apa? Rombongannya benar-benar datang. Dan ketika rombongannya datang, ditanya oleh orang-orang Quraisy, wahai rombongan, apakah benar di saat perjalanan kalian mengalami kejadian ini, ada onta yang hilang dan lain sebagainya? Kemudian mereka mengatakan, ya benar, ada kejadian. Dan kami tiba-tiba mendengarkan bisikan, wahai orang Quraisy, ini loh, ontanya di sini. Tapi kami tidak tahu siapa yang membisiki. Gitu, tidak tahu siapa yang membisiki. Kemudian rombongan ini bertanya, lah kalian kok tahu kalau kami mengalami itu padahal kami belum sampai ke Mekah? Kemudian mereka mengatakan apa? Dia yang mengabari kami Muhammad. Yang mengabari kami Muhammad. Dan di saat itu jemaah, para ulama menjelaskan, orang-orang Quraisy kemudian yakin dan mempercayai bahwa kejadian Israel benar-benar terjadi. Jadi orang-orang Quraisy mereka percaya jemaah. Setelah banyak bukti tadi, mereka akhirnya percaya bahwa kejadian Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Hanya saja ini yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang Quraisy di waktu itu ya Pak. Setelah mereka percaya, bahkan melihat Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad yang menjelaskan, tapi mereka bukan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Justru mereka menambah sombong. Kok Nabi Muhammad tambah dimuliakan? Wah, kita harus memusuhi dan sebagainya. Apalagi Abdul Hakam tadi jemaah, Amr bin Hisham, dia semakin getol memusuhi Nabi. Kenapa? Meskipun dia tahu Nabi benar, meskipun tahu Nabi banyak bukti gitu kan, Abdul Hakam tetap tidak mau percaya karena dia khawatir kalau dia percaya orang-orang Quraisy akan memuliakan Nabi Muhammad dan tidak memuliakan dirinya. Maka itulah sebab Nabi Muhammad menjuluki Amr bin Hisham, Abdul Hakam dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Karena dia tidak mau percaya, tidak mau mengikuti kebenaran, padahal dia tahu itu benar. Gitu. Karena dia gengsi jemaah. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah semua yang dimuliakan Allah, itulah kejadian yang terjadi yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu banyak kejadian-kejadian yang lain dalam riwayat-riwayat yang lain yang sahih yang tidak bisa kita bahas di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu. Maka poin intinya dengan kejadian itu kita sebagai umat Islam wajib kita mengimani kejadian
yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Dan dari Isra Mi'raj ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umatnya, kita wajib memuliakan Nabi Muhammad dengan mengikuti sejarah Nabi Muhammad, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin, mungkin itu yang bisa kami bahas pada kesempatan pagi hari ini. Waktunya juga sudah menjelang jam 5:30, itu bisa dipeseni 1 jam. Ini 1 jam, 6:30 gitu. 1 jam kurang 5 menit dari saya berbicara jamaah. 5 menit lagi pas 1 jam gitu, Masya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Sadar dipahami Bapak Ibu. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Sedikit Pak. Oke, enggak. Rasulullah itu sholat di Nabi para Rasul. Tempat di LKP kemudian di Kusina. Masya Allah, wudhu tidak ya. Ini pertanyaan yang bagus nih Pak. Tadi kan Nabi sholat di beberapa tempat gitu, di Madinah, di Kursina dan sebagainya. Nabi wudhu atau tidak? Ini dalam sejarah tidak dijelaskan secara detail Pak. Tapi kalau kita mau melihat ke hukum asal, pas Nabi wudhu gitu. Karena Nabi mengajarkan, Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir gitu. Fasiyah baca fatahhir gitu. Kalau mau sholat, sucikan dirimu dulu. Berarti Nabi mau sholat ya wudhu dulu gitu. Mungkin di situ ada air, atau mungkin kalau nggak ada air berarti Nabi tayung dulu mungkin, atau bagaimana Allah Ta'ala. Ini pertanyaan yang bagus ini. Tidak disimpan secara detail. Ini pertanyaan bagus ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, kajian berikutnya. Berarti ini request untuk di. Oke, mungkin seperti itu. Tapi mungkin itu ada yang lain cuma ibu-ibu mungkin cukup mungkin. Oh, ada pertanyaan. Dia monggo. Ketika mengimam itu tadi diwujudkan lagi ya para nabi itu. Para nabi. Nah, tadi sudah saya jelaskan yang dimaksud para nabi berkumpul di Masjidil Aqsa adalah arwahnya, rohnya, bukan dihidupkan lagi. Karena apa? Proses atau peristiwa menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia itu akan ada waktunya yang serempak, yaitu di hari kiamat. Dan itu tidak akan terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Artinya ketika tadi dikumpulkan dan Nabi bertemu di langit, bertemu dengan para nabi yang lain, itu Nabi bertemu dengan roh mereka. Rohnya, bukan badannya. Badan mereka masih di dunia cuma. Badan mereka masih di bumi. Badannya para nabi masih di bumi. Itu rohnya. Karena Nabi nanti di atas yang lain cuma Nabi menjelaskan bahwa al-anbiya ahya'un. Para nabi itu mereka masih hidup, tidak mati. Gitu. Arwahum yurzaqun. Roh mereka diberikan rezeki oleh Allah. Gitu. Fi kuburihim ahya. Para nabi itu di dalam kuburnya mereka hidup. Maksudnya itu adalah rohnya. Rohnya mereka menikmati, gitu. Rohnya orang-orang yang soleh mereka hidup, rohnya, gitu. Tapi jasadnya mati. Itu dia Pak. Cukup ya? Dan terakhir mungkin ya, sebagai penutup, kenapa Nabi SAW dijumpakan dengan para nabi jemaah? Nabi dijumpakan dengan para nabi di langit pertama, langit kedua dan lain sebagainya, dan juga di Masjidil Aqsa Nabi diberikan kemuliaan mengimami para nabi. Ini menjadi apa Pak? Tasliyah, menjadi penggembira untuk Nabi SAW. Penggembira untuk Nabi SAW. Allah Ta'ala ingin menggembirakan Nabi. Allah Ta'ala ingin membahagiakan Nabi. Kenapa jemaah? Karena tadi sudah kita bahas di awal ya. Karena kejadian Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi SAW sedang sedih-sedihnya. Yaitu apa? Ketika Nabi ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, yang selama hidup Abu Thalib membela Nabi. Meskipun sampai akhir sudah tidak beriman dengan Nabi, tapi dia membela Nabi. Kemudian sepeninggal Abu Thalib Nabi sedih. Setelah itu jarak yang dekat, istri Nabi yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Padahal Khadijah adalah istri yang sangat membela Nabi dan memiliki kedudukan di kalangan orang Quraisy. Sehingga ketika Nabi ditinggal mati oleh Abu Thalib dan ditinggal mati oleh Khadijah, Nabi sedih cuma. Orang-orang Quraisy semakin berani untuk mengancam Nabi, berani untuk menghadap memusuhi Nabi sallam. Sampai akhirnya Nabi harus berpikir mau hijrah, berpikir untuk membuat strategi baru berdakwah ke tempat yang baru, yaitu di Taif. Nabi berangkat ke Taif berharap mendapatkan sambutan yang baik, tapi ternyata yang terjadi Nabi juga diusir dari Taif cuma. Nabi diusir dari Taif, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi sedih. Sampai di saat itu Nabi berdoa, ya Allah, kepada siapa saya akan mengadu? Apakah balik kepada kaumku yang mengusirku, atau saya berangkat ke Taif juga mengusirku? Kepada siapa saya mengadu ya Allah? Nabi jemaah.
Nabi kita yang mulia pernah mengalami masa-masa sedih itu, cuma masa-masa yang sangat berat. Dan di saat itu kemudian Allah Ta'ala muliakan Nabi, Allah Ta'ala menggembirakan Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah Ta'ala ngajak plesir. Ya, plesir istilah kita ya. Dan ini juga mungkin bisa ambil pelajaran kalau kita di waktu sedih, kita waktu galau, kita ada masalah. Solusinya apa Pak? Plesir. Mungkin kita kurang piknik jemaah, plesir Pak. Piknik, monggo plesir, monggo dinikmati. Allah Ta'ala jadikan dunia ini untuk dinikmati jemaah. Fasiru fil ard, maka silakan berjalan ke bumi. Ada keindahan-keindahan ciptaan Allah dinikmati. Tadabbur alam ke pantai, tadabbur alam ke ke gunung dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi tentu ke tempat-tempat yang baik. Jangan plesir malah ke Candi Borobudur. Kita dilarang. Plesir kok ke tempat maksiat jangan gitu ya. Plesir kok ke Bali ke tempat wihara dan lain sebagainya. Jangan. Plesir ke tempat yang baik, plesir ke tempat ibadah kan gitu ya. Tempat di mana Allah Ta'ala diagungkan supaya kita dapat berkahnya, kita bisa sholat. Nah, ini kan yang viral ya Pak. Atau orang-orang umat Islam Pak, pakai baju putih-putih, pakai peci, pakai sarung ke Borobudur doa. Paham apa Borobudur ini Pak? Berdoa apa di candi. Nah ini kan ajaran siapa gitu. Ajaran Nabi tidak seperti itu. Agak dipahami Pak Bu? Dan mungkin itu pas waktunya jam 6:30, 1 jam waktu yang kita gunakan untuk kajian kita di kesempatan hari ini. Kita kembalikan kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan barokah, memberikan ridho kepada kita dengan apa yang kita kaji di kesempatan hari ini. Semoga kajian kita di kesempatan hari ini menambah iman kita, menambah ilmu dan menambah semangat kita untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad. Semoga tausiah yang disampaikan dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.